Baik, sahabat, selamat datang di channel Aura Berbagi. Video kali ini kita akan membahas permasalahan yang kita alami di aplikasi Everfile dan bagaimana cara penyelesaiannya. Kasus yang pertama, satu petani terdaftar di 2 pengecer. Kita masukkan nick petani. Nah, di sini terdapat 2 nama Pak Miruddin. Sasaran kita adalah Pak Miruddin ini menebus di kios Banda 2. Kita pilih kios tersebut, kemudian input realisasi sesuai data penebusan. Pilih bulan dan tanggal. Kemudian jumlah pupuk yang ditebus. Di sini Pak Miruddin menebus ZA 100 dan NPK 300. Kemudian kita lakukan simpan. Kasus yang kedua, satu petani terdaftar di beberapa hutan pada satu pengecer. Kita coba masukkan form penebusan, masukkan nick petani. Kita lihat pada form penebusan ini Pak Herman menebus pada Koptan Mapasi 71, sedangkan di aplikasi Everfile yang muncul adalah kelompok Irenuang 1. Langkah yang teman-teman ambil yang pertama harus melihat dasar pengecer itu menyalurkan berupa data RDKK. Jadi cek data RDKK atau bisa melalui cetak data RDKK ataupun aplikasi RDKK. Kita coba buka. Kita masukkan nicknya Pak Herman. Ternyata memang Pak Herman ini terdaftar di 3 kelompok. Untuk memastikan bahwa dia berada di satu pengecer dan kelompok itu, kita coba buka satu persatu. Yang pertama ini Pak Herman ada di kelompok Tani Irenuang 1 yang datanya muncul pada aplikasi Everfile. Jumlah pupuk 60. Pada dia berada di Banda 2. Kemudian di data kedua Pak Herman ini juga berada di Banda 2 pada kelompok petani yang lain juga. Dan data ketiga Pak Herman berada betul di kelompok Mapasi 71. Setelah kita yakin bahwa Pak Herman ini terdaftar di kelompok Irenuang, kita kembali dan melakukan input realisasi pada kelompok Irenuang 1. Pada kasus seperti ini teman-teman, biasanya petani yang terdaftar di beberapa kelompok pada satu pengecer itu akumulasi pupuknya dia akan masuk pada satu kelompok. Jadi kita tetap melakukan input realisasi pada data yang muncul pada Everfile. Untuk kasus yang ketiga adalah penebusan dengan surat keterangan beda nama maupun beda nick. Kita coba masukkan. Apabila teman-teman memasukkan data petani yang sebenarnya yang menggunakan suket, maka yang muncul adalah petani tersebut tidak terdaftar dalam Everfile. Jadi langkah teman-teman yang harus lakukan adalah menginput data yang ada pada data RDKK, bukan KTP sebenarnya yang dibenarkan melalui suket. Kita coba masukkan yang data yang ada RDKK dan ternyata petani tersebut muncul. Jadi kasus seperti ini teman-teman tetap harus menginput data yang ada di RDKK. Jadi suket di sini surat keterangan beda nick maupun beda nama
hanya untuk memperkuat atau meyakinkan bahwa petani tersebut adalah benar yang melakukan penebusan. Tapi dalam proses penginputan RDKK terjadi perbedaan nama maupun NIK. Jadi kita coba input, tetap melakukan input realisasi pupuk, tanggal dan bulan, dan melakukan simpan. Kasus keempat, perbedaan kuota pupuk antara aplikasi Everval dan data RDKK. Seperti contohnya ini, data 0, atau seperti ini, data melebihi 2 ton, atau seperti ini pada kasus M. Natsir. Ketika kita periksa, masukkan NIK di data RDKK, yang tertera di Everval tadi cuma 180, tapi setelah kita melakukan cek data RDKK, ternyata petani ini terdaftar di 2 kelompok, dan kalau kita jumlahkan pupuknya itu ada sekitar 500 kilo. Nah, langkah yang teman-teman ambil untuk kasus seperti ini, ada perbedaan data, adalah teman foto aplikasi Everval yang datanya tidak sesuai, kemudian mengirim via WA kepada penanggung jawab kabupaten teman-teman di tim pusat untuk dilakukan update data Everval yang tidak sesuai dengan data RDKK. Untuk kasus kelima, satu NIK digunakan oleh 2 nama. Kita coba masukkan NIK pada form penebusan atas nama Pak Firman. Setelah kita masukkan dan cari data, ternyata pada aplikasi Everval menunjukkan nama atas nama Pilo. Untuk kasus seperti ini, langkah yang pertama teman-teman ambil adalah memastikan data Firman ini terdaftar dalam RDKK. Jadi buka data RDKK, kemudian paste. Setelah muncul data, ternyata benar terdapat 2 nama petani, Pilo dan Firman, dengan nomor NIK yang sama. Kita coba periksa atas nama Firman. Ternyata memang Pak Firman ini terdaftar pada Megatani, pengecer yang sama dengan yang ada di Pilo, sehingga penebusan seperti ini harus juga mencantumkan surat keterangan beda nama dan beda NIK. Langkah selanjutnya yang teman-teman lakukan, karena sudah yakin Firman ini berada terdaftar di RDKK, cuman pada aplikasi Everval muncul atas nama Pilo karena berada pada pengecer yang sama, maka langkah yang kita ambil adalah tetap melakukan input pada aplikasi Everval dengan data atas nama Pilo, karena kuota dari Firman ini masuk ke dalam data NIK yang digunakan oleh Pilo. Jadi kita tetap menginput pengambilannya berdasarkan form penebusan 50, kemudian pilih bulan dan tanggal dan lakukan simpan. Untuk kasus ke-6, hapus double kirim pada menu laporan. Untuk kasus seperti ini kita ambil contoh. Target yang kita akan hapus adalah Haji Suri Iskandar. Jadi caranya pilih Haji Suri Iskandar, kemudian pilih
menu hapus. Menu hapus ini membantu teman-teman dalam hal apabila terjadi kelebihan double kirim atau tidak sesuai pengetikan, sehingga teman-teman dapat menghapus dan mengupload ulang. Baik sahabat Aura Berbagi, itu yang dapat kami bagikan beberapa permasalahan dalam hal proses penginputan pada aplikasi Everval pupuk bersubsidi. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam kelancaran melakukan proses penginputan. Dan bila ada kendala teman-teman dalam proses penginputan, dapat komen di video ini sehingga kita dapat berbagi dan bertukar pengalaman cara mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih telah menonton video kami Aura Berbagi, dan sampai berjumpa pada video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Wassalam.